Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanir rahim. La ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah, jamaah majelis yang berbahagia, kita panjatkan syukur kepada Allah. Pagi hari ini kembali bisa hadir dan bergabung dalam majelis Formula Hati. Semoga menjadi amal saleh yang diterima Allah SWT. Kita akan mengkaji, belajar Asmaul Husna Al-Hayyu. Tapi sebelumnya masih tadabburi surat Ibrahim ayat 32. 33. Aku mau tayangkan bukan? Iya, 32 Ustaznya. 32, monggo. Bapak Ibu bisa saksikan di layarnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas sama'i ma'a wa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Wasakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amri wasakhkhara lakumul anhar. Sungguh Allah adalah alladzi khalaqas samawati wal arda, yang menciptakan langit-langit dan bumi. Wa anzala minas sama'i ma'a, dan menurunkan dari langit itu air. Wa akhraja bihi minas thamarat, dan karena air tadi Allah keluarkan buah-buahan, thamarat. Rizqan lakum, sebagai rizki untuk kalian. Wasakhkhara lakumul fulka, dan Ia tundukkan untuk kalian kapal. Litajriya fil bahr, untuk bisa berlayar di laut, di amri, dengan ketentuan Allah. Wasakhkhara lakum, dan Ia menundukkan untuk kalian al-anhar, sungai-sungai. Ini lanjutnya ya, wasakhkhara lakumus syamsa wal qamara da'ibain. Dan Ia juga tundukkan untuk kalian matahari dan bulan da'ibain, yang terus-menerus beredar. Dab itu terus-menerus. Ini terus-menerus apa ini? Terus-menerus beredar. Wasakhkhara lakumul laila wan nahar, dan Ia tundukkan untuk kalian malam dan siang. Nah, terusnya wa ataakum min kulli ma sa'altumu, dan Ia memberikan kepadamu semua yang kau minta. Nah, ini termasuk dalil Allah telah memberikan semua permintaan kita. Wa ataakum min kulli ma sa'altumu, dan Allah telah memberikan kepadamu semua yang kalian mohonkan dan minta. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dan kau hitung nikmat Allah, engkau tidak akan pernah menghitungnya. Innal insana ladzalumun kafur. Sungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari. Ini di ayat tadi 33 ya, terus 34, 35. Allah sebutkan berbagai macam karunia yang diberikan kepada manusia. Yang pertama,
Allah ciptakan Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh. Allah ciptakan untuk manusia ini ada langit dan bumi. Karena meskipun kita tinggal di bumi, kita itu membutuhkan langit. Harus ada kolong langitnya, bagi bagian dari tata surya. Tidak bumi berdiri sendiri. Makanya langit bagian dari karunia pada manusia. Apalagi di dalam langit, di langit itu bahasa sekarang paling gampang, itu seperti planet-planet lain ya. Pokoknya sesuatu yang di luar kita, Quran menggunakan bahasa langit. Bagian atas itu langit. Nah, yang kita pijak namanya bumi. Sesimpel itu cara supaya paham. Allah ciptakan langit dan bumi, kemudian Allah turunkan air dari langit. Dari situ keluar tumbuh-tumbuhan. Jadi ada Allah ciptakan langit bumi, kemudian ada air turun dari atas. Ya, ini benar-benar pokok-pokok kehidupan ya. Ada langit, ada bumi, ada air. Ini pokok-pokok kehidupan. Dari air tadi bumi mengeluarkan tumbuhan. Mulai ada kehidupan kan. Ada air, ada sinar, ada buah-buahan. Udah hidup itu sudah. Allah sebut rizqal lakum. Sebagai rezeki untuk kalian. Jadi kalau kata rezeki itu sesuatu yang dibutuhkan manusia supaya layak hidup. Itu rezeki. Rizki itu ma yahtajuhul bashar lima salihi hayatihim. Apa-apa yang dibutuhkan manusia untuk kemaslahatan hidupnya. Makanya cakupannya banyak. Mulai dari makanan, tempat tinggal, termasuk kesehatan, makanan, macam-macam. Namanya rizki. Kalau berdiri sendiri gini, yaitu semua bentuk pemberian Allah namanya rizki. Sebagai rizki untuk kalian. yakni sebagai sesuatu untuk kemaslahatan hidup kalian. Ya, ada langit, ada bumi, kemudian dari langit bumi itu ada air dari langit ke bumi kan gitu ya. Nah, dari situ bisa muncul buah-buahan, Masya Allah. Dari air dari langit ke bumi, jadi buah-buahan. Mulailah engkau bisa menyentuh sebagai rezeki kalian. Kemudian Allah tundukkan untuk kalian itu kapal. Jadi kapal Allah berikan, menundukkan ini satu proses global. Dia berikan Anda kemampuan untuk bisa merancang kapal, dimulai dari diajari Nabi Nuh sampai akhirnya turun-temurun. Kemudian Allah tundukkan anginnya dan seterusnya sehingga kapal bisa berjalan, berganti mesin dan lain-lain sebagainya. Intinya air bisa kau jadiin tempat untuk perjalanan. Dan sampai sekarang namanya dinamika perdagangan itu adanya di laut, bukan di udara, bukan di darat. Jadi sebagai perdagangan itu ya di laut. Wasaqalakumul anhar, dan Allah tundukkan untuk kalian sungai. Jadi ada laut, ada sungai. Itu jalur perdagangan paling stabil. Ya, baru kemudian setelah itu kan darat. Darat itu kan baru setelah itu. Terbatas kan. Terus kemudian baru udara. Allah tundukkan kepada kalian matahari dan bulan yang terus berjalan secara beriringan.
Ini kebutuhan manusia terhadap matahari dan bulan udah nyata. Dia ditundukkan untuk kita semua malam dan siang, tidak ngacak secara ekstrim. Semua berjalan normal. Nah, lebih daripada itu, ada langit, ada bumi, ada air, kemudian ada kapal, ada sungai juga, ada matahari, ada bulan, ada siang malam. Ujungnya wa atakum min kulli ma sa'altum. Allah telah memberikan semua yang kalian minta. Lah gini ini, semua lengkap begini ini. Allah tegaskan wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan pernah menghitung. Itu betul. Gitu. Itu nggak bisa dihitung. Benar nggak bisa dihitung. Tetapi udah sekian banyaknya dan bahkan tak terhitung. Tapi sikap manusia itu sebagaimana tegaskan innal insana ladzalumun kafar. Sungguh manusia itu zalim dan mengingkar. Nah, ini sindiran keras manusia tentang sifat kita untuk dihindari. Artinya Allah telah menyediakan semua hal itu agar kita menjadi hamba yang bisa layak hidup. Terus kemudian kita bisa menjalankan tugasnya. Bukan karena kepentingan Allah, karena kepentingan kita. Tapi manusia itu sungguh nggak tahu diri. Zalim itu kan nggak tahu diri. Kafar mengingkari. Udah nggak tahu diri, suka nentang, nggak loyal. Gitu. Kafar itu kan berarti nggak loyal, nentang. Semua disediakan untuk manusia. Tapi manusia punya sifat tidak tahu diri, lalu suka berada di posisi yang salah. Dan kafar, menentang. Ini pelajaran penting dari beberapa ayat ini. Yang pertama, agar kita bisa belajar tentang karunia-karunia Allah. Kalau di konteks ilmu tasawuf apa sebagai bahan tafakur. Ya. Ini dalam rangka menguatkan tasbih, menguatkan ma'rifah kepada Allah. Mulai dari tadi, kalau tadi kan ada langit, bumi, laut. Terus ada tadi semua, itu menjadi sekaligus mengingatkan kita akan besarnya karunia Allah dan kemudian nanti banyaknya karunia. Lalu sekaligus menjadi bahan untuk tafakur. Agar kita bisa semakin ma'rifah kepada Allah, semakin bisa mengagumi dan mengagungkan Allah. Akhirnya menjadi tasbih. Ma khalaqta hadza batila subhanak. Gitu. Fakina adzaban. Yang kedua, dari sering melihat dan menyaksikan itu, dilanjutkan menjadi tindakan menghitung karunia. Itu menjadi bagian dari cabang iman berdiri sendiri. Bersyukur itu bab, menghitung karunia satu bab. Sengaja ngitung. Supaya nanti ketemunya tidak terhitung. Nah, gitu. Jadi kita menghitung karunia, nanti ujungnya tidak terhitung. Begitu dia terhitung, baru kita, oh Masya Allah, banyak sekali ternyata karunia Allah. Kalau tidak begitu nanti
merasa sedikit terus. Memang dihitung betul supaya nanti akhirnya tidak terhitung. Karena kalau nggak pernah ngitung, jadi ngerasa sedikit. Ini bagian dari proses kita menuju syukur. Supaya tidak jadi kafar, tidak jadi zalim. Yang ketiga, kita disindir secara tegas. Manusia itu punya sifat zalumun kafar, sangat zalim dan sangat menentang. Itu pakai isim tasydid ya, sigat mubalaghah. Kafir kafar, zalim zalum. Itu sigat mubalaghah. Menunjukkan sangat. Nah ini berarti menjadi bahan evaluasi kita. Agar kita tidak begitu. Yakni kita punya model untuk begitu. Kita itu punya modal untuk begitu. Modal zalum, modal kafar. Sehingga harus menata hati harus menata hati betul agar terhindar dari zalum, terhindar dari kafar. Terhindar dari zalum berarti menjadi orang yang sangat adil sebagaimana perintah Allah SWT. Kafar, terhindar dari kafar berarti menjadi orang yang beriman. Jadi kita harus sadar ada potensi itu, maka kita harus berusaha dengan izin Allah nanti menjadi orang yang beriman dengan sangat baik dan menjadi orang yang sangat adil. Nah, kafar di sini memang lebih ditekankan ke kufrun nikmah, kufur kenikmatan di sini. Meskipun dari kufur kenikmatan bisa menjadi kufur terhadap uluhiyah ya. Nah, jadi menjadi orang yang mukmin yakni yang akhirnya menjadi sangat bersyukur, menghindari kedoliman, menjadi orang yang sangat adil dan sangat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adil ujungnya nanti kan ketaatan. Karena tahu perannya. Dolim kan orang yang tidak tahu dirinya. Yakni orang yang tidak bisa menempatkan diri. Jadinya orang bisa menempatkan diri. Itu adil. Orang bisa menempatkan diri sama dengan orang yang sangat taat. Yakni dia menjadi hamba Allah yang... Oke, mungkin demikian sejenak bersama Al-Quran. Bapak Ibu bisa, kalau ada pertanyaan persilakan kita lanjut ya. Iya, bisa lanjut Ustadz, belum ada pertanyaan. Sebentar. Bapak dan Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait dengan surat Ibrahim ayat 31, 32, 33, 34 tadi? Baik, kalau belum ada, Lanjut nggih. kita lanjutkan ya. Al-Hayyu, nggih kan? Al-Hayyu, iya Ustadz. Minggu lalu kita bahas Minggu lalu Al-Mumit kita ya. Al-Mu'min, ya. Al-Hayyu secara bahasa dari Hayya Yahya. Yakni sifat musybiha lil mausufi bil hayya. Itu sifat musyabbihatun lil mausuf bil hayya. Sifat yang kepada yang disifati dengan al-haya, dengan kehidupan. Al-hayyu min kulli syai' yakni naqidul mayyit, yakni lawannya mati. Al-hayy maknanya lawannya mati. Al-hayyu secara bahasa juga dimaksudkan atau
maknanya adalah semua hal, semua yang bisa bicara itu disebut al-hayyu. Al-hayyu ya, hidup ya. Kalau untuk tumbuhan yang hijau dan masih bersemi itu namanya al-hayyu. Al-hayy itu juga bermakna al-wahid min ahya'il Arab. Maknanya kampung. Dari yakni al-hayy itu ahya, maknanya adalah kelompok dari anak keturunan. Atau ala sya'bin yajma'ul qabail, atau sebuah tempat yang mengumpulkan banyak kabilah ya, terjemahnya kampung. Meskipun dulu awalnya satu satu orang tua terus membesar di situ, ngumpul jadi situ. Itu sebenarnya hayy ya. Al-hayyu juga apa namanya secara bahasa al-batu min butunil Arab. Ya termasuk kelompok dari kabilah Arab. Itu al-hayy juga. Nah, kalau al-hayyu yang menjadi asma dan sifat Allah ini, huwa ad-daim fi wujudihi al-baki hayyan biya bidati ala dawam azalan wa abadan la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Kalau al-hayyu dalam konteks asmaul husna, mananya ia yang langgeng adanya, yang tetap hidup dengan zatnya selamanya, sejak awal dan selamanya, azalan wa abada. Azali itu terjemahnya sejak awal, sebelum ada waktu istilahnya. La ta'khuduhu sinatu wa la naum. Tidak ngantuk juga tidak tidur. Nah, itu al-hayyu. Ini sifat itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah tidak tidak berhak punya sifat ini siapapun. Ya, Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan wa amma qawlu al-hayyu fa innahu ya'ni alladhi lahul hayatud da'ima wal baqa'u alladhi la awwala lahu yukhiddu wa la akhir lahu yu'ammad idh kana kullu ma sibahu fa innahu wa in kana hayyan fali hayati awwalul mahdud wa akhirun ma'mud yanqati'u bin qita'i amadiha wa yanqadi bin qita'i ghayatiha. Yang dimaksud al-hayyu yakni yang punya kehidupan yang abadi dan tetap. Tidak ada awalnya yang membatasi dan juga tidak ada akhirnya yang menyudahi. Karena selain Allah, meskipun hidup, itu hidupnya ada awalnya. Kapan dia hidup? Dan ada akhirnya. Kapan terakhir dia hidup? Maka kehidupannya putus dengan putusnya masa hidupnya. Dan berhenti berhenti batasnya. Nah, kalau al-hayyu bagi Allah itu hidup yang tidak ada awal membatasi dan tidak ada akhir yang menyudahi. Dia maha hidup. Nggak ada awalnya, nggak ada akhir.
Al-Hayyu subhanahu wa ta'ala wal muttasifu bil hayati ka wasfi dzatillah la yata'allaqu bi masyiatihi. Wa in tala'allaqa biha fal ihya'u wasfun fi'lihi. Jadi namanya termasuk sifatul dzat ya, bukan sifatul fi'al. Jadi maha hidup ini adalah sifat dzatillah. Tidak tergantung dengan masyiahnya. Nah, yang tergantung dengan masyiahnya itu ihya, menghidupkan. Nah, dan makanya ada al-muhyi, al-mumit, al-hayyu. Beda ya. Nah, semua yang hidup itu tergantung kepada kehidupan hidup, tergantung kepada Allah menghidupkan atau tidak. Ya, siwallah selain Allah itu hidupnya tergantung Allah menghidupkan atau tidak. Tergantung Allah menghidupkannya. Nah, karena Allah menghidupkan, maha menghidupkan, maka otomatis Allah maha hidup. Nah, haya dzatiyah maha hidupnya Allah yang abadi tadi, itu maha hidup yang hakiki. Karena selain Allah, ia hidup, tapi hidupnya karena dihidupkan. Dan dia juga akan berhenti hidupnya dan akan hilang. Nah, setelah hidupnya nggak ada, orangnya hilang. Oleh karena itu, Al-Hayyu memiliki dua kandungan sekaligus, yakni itu wasfun dzat sebagai sifat pada zatnya Allah yang hidup tiada awal dan tiada akhirnya, dan sekaligus ihya, ia berarti menghidupkan. Tapi mungkin al-ihya itu sudah masuk di al-muhyi ya semestinya. Makanya kepada tawakal itu menggunakan sifat ini di surat Al-Furqan ayat 58. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Tawakkallah kepada yang maha hidup yang tidak pernah mati. Sementara kalau al-muhyi rata-rata itu kan ada mudhof ilaihnya ya. Inna dzalika la muhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Oke ya, ini kira-kira eh, kandungan maknanya. Jadi ia maha hidup, ini merupakan sifat zat. Hidupnya Allah tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Dan ia, karena ia maha hidup, ia yang menjadi sumber kehidupan, ia yang menghidupkan. Jadi, hanya sifat zatia, tapi sekaligus juga mana ihya lima siwa, menghidupkan selain Allah. Menghidupkan yang wal ihya, ya, sebagai sifat fi'il. Perbuatan Allah menghidupkan hamba-hambanya, makhluk-makhluk. Sebagai dasar dari sifat ini disebutkan di Al-Quran, Al-Baqarah ayat 255. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Allah tiada ilah kecuali Ia, Al-Hayyul Qayyum, yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Firman Allah juga, Allahul ladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum di Ali Imran ayat 2. Ini termasuk sering ya.
6 tempat di Al-Quran. Demikian di surat Toha ayat 111. Wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala bil wa anatil wujuhul hayyil qayyum wa qad khaba man hamala bil surat Toha. Wa 11. Wa tawakkal ini di Al-Furqan ayat 58 juga disebutkan. Ulang lagi. Al-Furqan ayat 58. Wa tawakkal al hayyil ladzi la yamutu wasabbih bihamdihi wa kafa bihi bidunubi ibadihi khabir. Tawakal pada yang maha hidup yang tidak mati. Wasabbih bihamdi. Demikian juga di surat Ghafir ayat 65. Wal hayyu la ilaha illa huwa fad'uhu mukhlishina lakuddin. Ia maha hidup, tiada ilah kecuali ia. Berdoalah kepadanya dengan mengikhlaskan agama kepadanya. Ya, sebagai penguat atas makna tadi, ya, secara luas kembali ke masalah makna. Imam Tabari kembali ya. Tadi kita sudah belajar secara bahasa, tapi langsung kita lanjutkan kalau itu sebagai nama Allah ya. Kemudian kita poin kedua, dasar di Al-Quran. Nah, poin ketiga ini adalah pernyataan para ulama mengenai makna al-hayyu fi haqillah. Sekaligus ini menjadi lanjutan ya dari poin 1 tentang makna al-hayyu fi haqillah. Al-hayyu sebagai namanya Allah. Qala Tabari wa amma qala al-hayyu fa innahu ya'ni alladhi lahu al-hayatu daima wal baqa'u alladhi la awwal lahu yuhad wa la akhir lahu yu'ammal. Tadi sudah disebutkan di atas tadi. Tabari mengatakan al-hayyu maknanya ia punya kehidupan yang langgeng, yang tetap, tidak ada awalnya, nggak ada akhirnya. Dan selain Allah, itu meskipun hidupnya ada awalnya dan ada akhirnya. Imam Tabari juga mengatakan di Ali Imran, anna lahul haya ad-daima allati lam tazalahu sifa wa la tazalu kadzalik. Yani ia adalah punya sifat hidup yang langgeng, yang selalu ada sifat itu dan tidak pernah lepas dari sifat itu. Innama wasafa nafsu bil haya li'anna lahu haya. Allah mensifati dirinya dengan al-haya karena baginya memang ia yang mempunyai kehidupan. Kama wasafaha bil ilm li'anna laha ilma. Ia mensifati dengan ilmu karena ia emang ada ilmu. Artinya karena ini sifat zat, ya, berarti sifat zat yang daima allati la fana alaha walang kita, tidak pernah binasa dan tidak pernah putus. Dan juga mengandung menafikan semua sifat hidup yang ada pada makhluknya. Seperti kebinasaan, hilangnya kehidupan karena datangnya ajal. Ya, ini semua ungkapan At-Tabari. Az-Zajjaj mengatakan al-hayyu yufidu dawamal wujud. Sifat al-hayyu atau nama al-hayyu itu memberikan makna langgengnya keberadaan. Ia wujud secara permanen. Apa? Langgeng. Dawamal wujud. Langgengnya wujud. Wallahu ta'ala lam yazal mawjudan wa la yazalu mawjudan. Allah selalu ada dan selalu ada. Ini jadi al-hayyu
Juga maha hidup, yakni juga maha ada. Az-Zajjaji, tadi Az-Zajjaji, kalau Az-Zajjaji, al-hayyu fi kalamil Arab khilaful mayyit. Yakni lawannya mati. Berarti artinya, Fallahu azza wa jalla al-hayyul baqi. Ia maha hidup yang langgeng. Alladzi la yajuzu alaihi al-maut, yang tidak mungkin ada kematian padanya. Walal fana, dan ada kebinasaan. Azza wa jalla. Andari ka'luan kebir. Al-Khattabi juga mengatakan yang mirip semua. Al-Baihaqi mengatakan al-hayatu lahu sifatun qa'imatun bidzati. Al-hayy ini, hayah ini adalah sifat yang ada pada zatnya Allah. Kalau al-hayyul qayyum, kata Ibnu Katsir, al-hayyu fi nafsihi alladzi la yamut abada al-qayyimu li ghairi, yang mendirikan atau mendirikan selainnya. Oke, ini perkataan para ulama sebagai penjelasan tambahan atas arti al-hayyu. Ya, kita dari sini belajar pelajaran banyak dari al-hayyu. Yang pertama, ya semoga kita ini semakin ma'rifah. Itu poin pertama ya. Kita sekarang tambah satu nama dan tambah satu pengetahuan tentang sifat Allah. Namanya al-hayyu. Yang kedua, ya, belajar dari pelajaran penting dari al-hayyu, bahwa ia yang maha hidup dan semua sumber kehidupan itu dari Allah. Allah yang menghidupkan, Allah yang memberikan sumber kehidupan. Makanya ada al-muhyi. Nah, dari sini kita harus belajar untuk tidak berpaling dari Allah di konteks kehidupan. Nah, ini menjadi sifat besar kan. Ya, awalnya dari maha hidup ini. Kemudian ia menghidupkan. Jadi karena ia maha hidup dan kemudian ia menghidupkan, maka kita harus bersandar. Makanya ada watawakal hayyul qayyum. Tawakalnya kepada Allah, tapi yang diangkat sifat al-hayyul qayyum. Karena memang itu sumber awalnya. Yakni kita memahami Allah maha hidup dan ia menghidupkan, maka hendaklah kita tidak mencari sumber kehidupan kecuali dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita bicara kehidupan itu kan banyak sekali bagi manusia variabelnya. Kesehatan, makanan, dan macam-macam. Itu kan baru variabel untuk hidup. Tapi pada sejatinya yang menghidupkan ya Allah Ta'ala. Ada variabel itu semua juga kalau dimatikan, matikan. Kalau dihidupkan ya dihidupkan tanpa variabel itu. Oleh karena itu, hendaklah kita benar-benar bergantung hanya kepada Allah. Yang tadi disebutkan di ayat penekanan ketawakal. Ketika al-hayy itu berarti bergantungnya hanya kepada Allah. Sebagai yang maha hidup, yang memberikan kehidupan. Tidak bergantung kepada selain Allah. Kalau kita paham dan yakin betul yang maha hidup itu hanya Allah, yang memberikan, yang menghidupkan itu Allah, maka ya tawakal kita hanya kepada Allah. Karena yang lain kan hidupnya tergantung pada Allah menghidupkan atau tidak.
Yang kedua, dia bisa binasa, bisa lupa, bisa tidur. Jadi kalau tawakal selain Allah ya salah fatal. Tapi justru bersandarnya kepada Allah. Makanya ada doa itu wala takinna ila anfusina tarfata'in. Jangan serahkan diri kami kepada diri kami sekejap pun. Karena ini apa? Karena ini bisa membuat kita binasa. Nomor 4. Kalau kita menyelami arti al-hayyu, yang tadi ia maha hidup dari langgeng, tidak ada awal, nggak ada akhir. Dan selain Allah itu binasa. Disinilah kita bisa semakin bertasbih kepada Allah. Mau sepongah apapun selain Allah, itu ada batas hidupnya. Mau apapun selain Allah, ada batas hidup. Jadi engkau akan mati. Dalam sifat Al-Hayyu, tampak sekali betapa agungnya Allah SWT. Ia tidak pernah mati. Bahkan sifat-sifat yang ada pada kehidupan hambanya tidak ada. Kayak ngantuk, kayak tidur, enggak ada. La ta'khudhu sinatun wala naum. Jadi kita merasakan keagungan Allah Subhanahu. Keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ia maha hidup langgeng, tidak ngantuk, tidak tidur. Tidak pernah ada kebinasaan, tidak ada pernah kecelakaan di situ. Tidak ada kematian di situ. Padahal seluruh hamba Allah ada ngantuk, ada tidur, ada lemah dan lain-lain. Nah, di konteks ini semoga kita semakin bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir nomor 5, belajar dari Maha Al-Hayyu, ya, dan mencontoh baginda Nabi, karena kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka adalah kita menjaga kehidupan ini supaya tetap baik. Bukan mengusahakan kematian. Nah, sebagai bentuk syukur kita kepada Allah, kita dihidupkan. Kita menjaga kehidupan ini baik. Menjaga diri kita agar tetap hidup. Mengusahakan kehidupan. Tidak putus asa. Dan lain-lain. Nah, ini bagian dari amal soleh yang kebaikan yang wajib kita tiru. Nah, dari konteks sedikit lebih khusus, menjaga hidupnya iman, menjaga hidupnya kebaikan, menjaga hidupnya amal soleh, menjaga hidupnya pikiran, itu semua bagian dari rasa syukur kita kepada Allah. Karena kita dihidupkan, maka kita menjaga kehidupan ini. Jadi selalu hidup kita itu. Termasuk yang menjadi bagian dari kebaikan para aulianya Allah. Meskipun ia sudah meninggal, tapi hidup. Dalam arti amal solehnya hidup. Wala taqul liman yaktalu fi sabilillahi amwat bal ahya. Jangan kau katakan yang mati jalan Allah itu mati dan dia hidup. Yakni hidup amal solehnya. Yakni hidup di akhirat. Nah, ini semua bisa kita tiru dari bagaimana Rasul menjalankan bab ini, menjaga kehidupan, selalu menjaga hidupnya iman, ya, dan lain-lain. Hidupnya amal soleh, bahkan setelah wafat tetap hidup. Itu namanya al-baqiyatus sholihat. Amal-amal soleh yang langgeng, yang akhirnya mengalir kepada kita semua. Mungkin demikian materi pada pagi hari ini. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak bisa ditutup. Nah.
Loh, hilang toh? Mohon Oh maaf, enggak. saya ke mute ya. Iya. Baik, jazakallah khairan kasiran Ustadz atas ilmunya pada pagi ini. Bapak dan Ibu, kita masih ada waktu jika ada pertanyaan, disilahkan. Jika tidak, mungkin izin Ustadz tadi yang saya kan sangat mendalam ya dari yang ayat-ayat tadi berhubungan dengan juga yang Al-Hayyu tadi. Di ayat-ayat yang tadi sudah disampaikan oleh Ustadz, kita belajar bagaimana em, besarnya karunia yang sudah diberikan Allah pada kita yang sangat luar biasa. eh, Mestinya membuat kita semakin marifat. Dan tadi pelajarannya kita diajarkan untuk menghitung karunia yang diberikan pada kita agar ketemu kemudian bahwa tidak terhitung begitu ya Ustadz. Ini sangat Iya. ini sekali. Karena memang pasti ketemu sesuatu yang akhirnya capek kita menghitung dan berarti Ah, memang unlimited. Iya, matur nuwun Ustadz. Kemudian yang terakhir Bapak dan Ibu yang Al-Hayyu tadi mungkin juga beberapa pelajaran yang sudah disampaikan oleh Ustadz kita semakin makrifat, kemudian juga tidak berpaling dalam konteks kehidupan artinya selalu bersandar pada Allah, bergantung hanya pada Allah, kemudian semakin bertasbih dan bahwa membuktikan bahwa memang keagungan Allah itu luar biasa, sehingga mungkin yang kelima ini ingin menyampaikan ke Ustadz, ini di kelima itu kan menjaga kehidupan agar lebih baik, bukan mengusahakan kematian ya Ustadz. Ini kalau hmm. bareng dikaitkan dengan hal yang terjadi saat ini di musibah yang ada gitu ini kan sebenarnya Allah tuh sudah memberikan seperti tadi kehidupan kemudian kemudian kita karena mungkin bukan karena ketidaktahuan tapi mencoba untuk kan menggali membongkar hijau-hijau itu kemudian sampai batas tertentu ternyata itu kalau secara ilmu kan sebenarnya juga bisa dihitung ya seberapa banyak yang bisa dibuka lahan-lahan yang harusnya memang sudah ditetapkan untuk sebagai apa namanya sumber kehidupan yang diberikan Allah kemudian manusia sendiri yang kemudian membongkarnya. Nah, itu juga bisa menjadi bagian seperti mengusahakan, tanda petik mengusahakan kematian ya, Ustadz, melalui bencana yang ditimbulkan. Enggak, benar kalau meskipun nanti kalau kita masuk ke ranah hukum kan ranah fikih ya, berarti kan yang langsung yang tidak langsung. Tapi secara umum merusak alam semesta itu dinyatakan sudah dilarang oleh syariat. Sekaligus kalau di konteks kajian Asmaul Husna itu yang namanya memang tidak mengusahakan kehidupan. Gitu. Eh, contoh mengusahakan kehidupan itu hadis Nabi yang terkenal itu. Meskipun konteksnya berbeda, kalau kau tahu besok hari kiamat dan di tanganmu ada tanaman, kau suruh nanam. Gitu. Sebagaimana kalau para sahabat ketika sudah saat-saat yang terakhir luka parah nggak tersembuhkan, kan tetap aja suruh minum air agar bertahan sekian detik lama. Bukan, udah langsung aja dibiarin biar mati. Nggak gitu, tetap diusahakan kehidupan. Tidak, ruang untuk menyerah itu kan tidak boleh di dalam Islam itu. Karena yang menghidupkan Allah, bukan kita menghidupkan. Jadi kita harus benar-benar mengusahakan kehidupan. Ya makanya ketika merusak kemudian terjadi kematian, itu secara fikih bisa kalau dia hubungannya langsung, langsung ya. Contoh misalnya yang hubungannya langsung, dia ngerubuhin pohon, padahal di tengah kerumunan. Tetapi dia nggak ngomong, ya dia nggak membunuh namanya. Nah, tapi kalau tidak langsung kayak sekarang, hutan dibabat, terus banjir, orang banyak mati. Mungkin nggak langsung kan, sehingga secara pidana yang tidak dianggap pembunuh. Tapi ya secara hakikatnya dia tidak mengusahakan kehidupan. Allahu'alam. Baik, jazakallah khair, Ustadz. Baik, Bapak dan Ibu, apakah ada yang ingin menanyakan sesuatu melalui resen ataupun chat? Baik, tidak ada. Mungkin insya Allah semuanya sudah eh, Amin. menyimak dan memahami dengan baik dan insya Allah akan diberikan hidayah karunia untuk bisa mengamalkannya dengan Amin. baik juga. Baik, Ustadz, kalau demikian kita bisa akhiri kajian pada pagi hari ini.
mohon bisa dipimpin doa untuk kita semua, Ustaz. Ya, Tafadhol. Bapak Ibu, mari sama-sama kita mohon kepada Allah, semoga Allah kabulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Ighfir lana wa rabbana sighara. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkaha khairun min zakkaha ya rahman ya rahim irhamna. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت إليك نستغيث أصلحنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Sekali lagi jazakallah khairan kasiran Ustaz atas ilmunya pagi hari ini. Bapak dan Ibu, terima kasih juga atas kehadirannya pada kajian pagi hari ini, dan insya Allah kita akan bertemu kembali pekan depan. Selanjutnya saya mohon maaf jika dalam proses memandu ada kesalahan, dan kita akhiri bersama-sama kajian ini dengan doa penutup kafaratul majelis bersama. Subhanakallahumma Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, Ustaz. Nggih Bu, izin nggih. Iya, Ustaz. Jazakallah Ustaz, Bu Nani. Iya, Izin Ustaz. Bu. Monggo, Ustaz.